sebenarnya hari ini saya ingin menyampaikan, melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi. Ya, tetapi ketika kita berkumpul doa puasa di tempat ini, saya tidak pernah bosan-bosan mengajak Bapak Ibu semua, ayo kita rame-rame hadir dalam doa puasa yang kita laksanakan, kita lakukan setiap hari Sabtu. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang di tempat ini. Ya, kita puasa dari malam, terakhir makan jam 9 malam. Habis itu sampai besok jam 12 siang kita nggak makan, kita nggak minum. Kita berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohonkan Tuhan memulihkan kota kita ini. Amin. Saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Mari kita kalau ya tidak sibuk-sibuk amat di rumah, datang doa puasa di tempat ini. Ya, tetapi untuk Sabtu depan yang ada undangan nanti ada di Warta juga. Seminar keluarga, saya nggak tahu ya, semalam terakhir ada pendaftaran. Tetapi ini bagus, ya ada pendeta Jarod namanya, Jarod ya, belum balai. Nah, dari Jakarta bersama istrinya yang akan melayani seminar keluarga tersebut, ya untuk mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi suami yang benar, bagaimana menjadi istri yang benar, bagaimana menjadi orang tua yang benar. Dan itu biayanya 150.000 per pasangan. Jadi wajib suami istri, ya, suami wajib mengajak istrinya dan istri wajib mengajak suaminya. Tapi istrinya atau suaminya, jangan istri orang lain. Amin. Jangan istri orang lain, marah suaminya nanti. Ya, kalau saudara juga berminat, mungkin hari ini, ya coba mendaftar kepada kita pengerja. Siapa tahu nanti diterima lagi kan? Nah, semalam terakhir sebenarnya. Kalau memang banyak dari pengerja yang ikut, mungkin Sabtu depan doa puasa ditiadakan. Ya, tapi kalau hanya kami sang ibu gembala nantinya ikut, ya teman-teman pengerja tetap melaksanakan doa puasa di tempat ini. Oke, itu dulu mungkin dari saya sebagai pengantar. Kita akan belajar firman Tuhan. Di dalam doa puasa, ya kita banyak berbicara tentang hal kekhawatiran. Makanya firman Tuhan hari ini saya beri judul, Mengapa Aku Khawatir? Mengapa saya khawatir? Mengapa saudara khawatir? Kira-kira apa penyebabnya? Ada yang sudah tahu kira-kira apa yang menyebabkan saudara khawatir hari ini? Bokeh. Kita akan belajar Bapak Ibu, kita singkapkan kelemahan-kelemahan kita hari ini supaya kita tidak terus dijajah oleh rasa khawatir itu. Supaya kita tidak terus dipermainkan oleh rasa khawatir itu yang membuat hidup kita semakin merosot, yang membuat iman kita semakin merosot. Saudara siap belajar firman Tuhan? Kita buka firman Tuhan yang sangat terkenal sekali dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayat 30. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat 25, saudara baca ayat 26, nanti ayat 30 kita baca bersama-sama. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26. Pandanglah untuk yang tidak menyambut dan tidak menuai dan tidak mengubah keadaan tubuh, namun diberikan kepada siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28. Namun aku, kata Yesus, berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 32:3. Iya. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini hai orang yang percaya, tanggung saudara ya. Kita lanjutkan ini sampai ayat 34. Saya baca ayat 31, saudara baca ayat 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah
apakah yang akan kami pakai? 32. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34, 23, ingat. Sebab itu, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, katakan amin. Coba kembali ke ayat 25. Ini pesan Tuhan hari ini. Bagi kita yang hari-hari ini khawatir, mau makan apa besok? Apa yang terjadi besok? Bagaimana hidupku besok? Bagaimana kami bisa hidup dengan keadaan seperti ini? Saudara yang hari-hari ini khawatir, Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Amin. Jangan khawatir Bapak Ibu akan hidup. Kenapa kita sering khawatir dalam hidup ini? Karena kita sudah terbiasa khawatir. Kita sudah terlatih untuk khawatir. Dari kecil, remaja, dewasa, sampai kita menikah, apapun peran kita, sebagai anak kita pernah khawatir, sebagai anak muda kita pernah khawatir, lambat dapat jodoh, setelah menikah juga khawatir, lambat dapat keturunan, setelah menikah juga khawatir, lambat dapat pekerjaan, setelah bekerja juga khawatir, takut dipecat. Kita sudah terlatih untuk khawatir Bapak Ibu sejak kecil. Makanya sangat sulit bagi kita untuk tidak khawatir dalam hidup ini. Kita sudah terbiasa untuk khawatir. Kita sudah sering, kita sudah terbiasa mengandalkan apa yang ada pada kita, sehingga ketika itu tidak ada lagi, kita khawatir. Kita sudah biasa mengandalkan apa yang ada di tangan kita, sehingga ketika itu hilang, kita khawatir. Kita sudah terbiasa dengan itu. Kita sudah terbiasa mengandalkan uang. Jadi kalau uang itu ada, khawatirnya hilang. Kalau uangnya hilang, khawatirnya datang. Kita terlatih untuk itu. Yang mengerti katakan amin. Coba sikut sebelahnya, gak malu kayak datang. Kita harus jujur ya. Kita terbiasa dengan itu. Sampai kita tidak sadar bahwa kekhawatiran itu datang dan pergi sesuka hatinya dalam hidup ini. Bisa saudara bayangkan nggak? Khawatir itu suka-sukanya, kapan mau datang, kapan mau pergi. Seperti seorang bos, kapan datang, kapan pergi sesuka bos. Kekhawatiran menjadi bos dalam hidup kita. Artinya kekhawatiran menguasai hidup kita semua, saudara. Tanpa kita sadari, karena kita sudah terbiasa dengan itu. Sampai-sampai khawatir itu begitu berkuasa atas hidup saudara dan saya. Kalau demikian adanya, saudara, percayalah ada yang gak beres dengan imanmu. Lebih bagus kita buka sekarang supaya kita bisa terbebas dari hal ini. Kalau rasa khawatir begitu bebas datang dan pergi dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita, ada yang gak beres dengan imanmu Bapak Ibu. Kalau cabai keriting, iman kita ikut keriting. Kalau cabai lurus, iman kita kembali lurus. Kita beriman kepada cabai. Kita bukan Kristen. Kita bukan pengikut Kristus. Kita pengikut cabai. Apalagi cabai-cabai yang bahaya itu. Tahu cabai-cabai yang apa? Anak-anak muda itu, gadis-gadis muda itu. Apalagi kita ikut cabai-cabai yang bahaya itu.
Kita nggak layak lagi disebut Kristen. Kita udah bisa buat agama baru lah. Karena iman kita bukan cabai keriting, iman keriting, cabai lurus, iman kembali lurus. Kita buat aja agama baru. Agama apa namanya Bapak Ibu? Agama saus. Karena saus itu ada terbuat dari cabai. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita hari ini, janganlah khawatir akan hidup. Jangan khawatir Bapak Ibu. Coba sikut sebelahnya, jangan khawatir ya. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Karena dijelaskan Tuhan bahwa karena hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Apa maksudnya? Yang penting tubuhmu sehat. Kesehatan bukan hanya datang dari makanan, Bapak Ibu. Kesehatan bukan hanya datang dari minuman. Kalau Tuhan tidak berkati makan minum kita, kita sakit. Betul nggak? Yang penting itu tubuhmu, yang penting itu hidupmu, yang penting kau sehat. Kenapa kita khawatir akan apa yang akan kita makan nanti? Ini saudara, kalau kita berbicara makanan, anggap ini sebagai sebuah kebutuhan. Kebutuhan kita banyak dalam hidup ini, dan kita khawatir tentang kebutuhan ini. Kenapa kita khawatir tentang apa yang akan kita makan? Sadar tidak sadar saudara, percayalah, karena saudara dan saya takut kalau kita tidak mendapatkan makanan, kita lapar. Dan kalau kita lapar, kita menjadi sakit. Dan kalau kita sakit, kita merasakan penderitaan. Pada intinya, kenapa kita khawatir akan makan apa esok hari? Karena besok kita takut menderita. Karena kita takut hidup dalam penderitaan pada esok hari, makanya kita khawatir hari ini. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Jadi yang menjadi masalah bukan ada apa tidak makanan, ada apa tidak berkat. Yang menjadi masalah, aku tidak mau menderita besok, Pak. Tuhan, aku tidak mau menderita besok, maka berikan aku makanan pada hari ini. Aku tidak mau kedinginan besok, maka berikan aku pakaian hari ini. Makanya berkati usahaku, makanya berkati pekerjaanku, karena aku tidak mau menderita besok. Itu intinya Bapak Ibu. Saudara dan saya tidak mau menderita dalam hidup ini, makanya khawatir. Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badan, perhatikan Bapak, kita harus tangkap ini supaya kita mengerti bahwa hidup ini harusnya seperti ini. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Saudara bukan disarankan untuk mempersenjatai pikiran dengan penderitaan Kristus, tetapi dikatakan kamu harus mempersenjatai, harus memperlengkapi pikiranmu dengan pikiran yang demikian. Pikiran yang bagaimana? Bahwa mengikut Kristus itu ada saja penderitaan yang akan kita alami, tetapi kita waktu ikut Tuhan takut menderita. Ini menjadi masalah Bapak Ibu. Karena engkau takut menderita esok hari, kau khawatir hari ini. Khawatir. Bagaimana anakku besok? Kita takut anak kita menderita esok hari, padahal belum tentu dia menderita. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, perhatikan Bapak Ibu, karena siapapun di antara kita yang hadir di tempat ini telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kalau saudara takut untuk menderita, engkau sedang berdosa Bapak Ibu. Karena khawatir itu lahir dari sini, takut menderita, khawatirnya hadir. Ternyata khawatir itu dosa di hadapan Tuhan. Ayat 2.
kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Ini Bapak Ibu, ada dikatakan keinginan manusia yang membuat kita khawatir sering karena keinginan-keinginan manusia, Bapak Ibu. Karena kita terlalu banyak keinginan dalam hidup ini sehingga kita khawatir. Kok bisa khawatir? Kira-kira besok keinginan itu bisa kita dapatkan nggak ya? Aku ingin ini, aku ingin itu, aku ingin melakukan ini, aku ingin melakukan itu. Banyak keinginan dalam hidup ini. Kira-kira besok bisa tercapai nggak? Sehingga khawatir. Saudara punya banyak rencana, banyak keinginan. Keinginan manusia melahirkan banyak kekhawatiran. Makanya jangan cari keinginan manusia, cari keinginan Tuhan. Amin. Kita hidup ini kalau sesuai dengan keinginan kita, maka Tuhan akan kita arahkan untuk menuruti perintah kita. Tuhan, aku mau ini, aku mau itu, aku mau pergi ke sana, aku mau pergi ke sini. Tuhan berkati. Kalau tidak Engkau berkati, lihat, aku tidak akan melayani lagi. Nah begitu. Masuk itu Shopee ya. Ambil paketnya di Bukit Golgota. Biar saudara salib di sana. Ya, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah ini, kehendak Allah melahirkan damai sejahtera dan sukacita, tetapi keinginan manusia melahirkan kekhawatiran. Pahami ini saudara. Jangan terlalu banyak menuntut bagi Tuhan, kepada Tuhan. Engkau akan diserang dengan roh yang namanya kekhawatiran. Dalam keinginan itu banyak sekali dosa yang terselubung. Di setiap kita memanjatkan doa kepada Tuhan, memanjatkan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan, banyak sekali sesuatu terselubung dalam keinginan itu, yang saudara nggak mau jujur di hadapan Tuhan. Aku mau ini Tuhan. Berkatilah Tuhan dalam hatimu. Kalau Engkau berkati aku, maka aku akan beli ini, aku akan beli tas milik Hermes, aku akan beli ini, aku mau pergi ke Monja. Tapi gak mau ucapkan itu sama Tuhan. Berkati capiku Tuhan, hanya sampai di situ. Banyak keinginan, banyak keinginan yang terselubung sebenarnya di dalam doa-doa kita. Ayat 3, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah ini saya mendapatkan sebuah rahasia baru. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu dan keinginan. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu dan keinginan. Inilah menjatuhkan kita Bapak Ibu. Nanti kita bahas. Dan ternyata kita sering kecewa kepada Tuhan, bukan hanya karena keinginan kita nggak diberikan Tuhan. Kita kecewa kepada Tuhan karena kita tahu mungkin besok kita menderita. Kita takut menderita. Kita takut menderita. Kalau kita gagal hari ini, kita takut menderita besok. Kita kecewa dengan Tuhan karena menghindari penderitaan itu. Kalau saudara percaya bahwa tubuhmu adalah bait Allah, masakan Allah tidak merawat baitnya? Halo? Kalau kita percaya bahwa tubuh ini adalah bait Allah, masa kita nggak percaya bahwa Tuhan akan pelihara baitnya? Amin? Kita terlalu khawatir. Kita takut menderita karena kita tidak pernah persenjatai pikiran kita bahwa itu Tuhan bisa saja menderita. Meskipun menderita, yang penting aku sehat. Meskipun menderita, yang penting aku tetap hidup. Ada orang kayanya berlimpah-limpah, besoknya dia meninggal. Saudara pilih yang menjadi yang mana? Kaya meninggal atau miskin hidup? Gak ada yang cantik pilihannya. Kaya hidup Pak. Ya kita khawatir makan minum, seolah-olah Tuhan gak peduli dengan kebutuhan kita.
Masa kalian tidak merawat baiknya sendiri? Gak mungkin. Tuhan, saudara saja memelihara rumah saudara, menyapu, membersihkan, mengepel. Bagaimana saudara nyaman tinggal di rumah saudara? Masa Tuhan tidak melakukan itu terhadap kita? Amin. Masa dia biarkan rumahnya acak-acakan, rumahnya berantakan, rumahnya seperti sarang penyamun? Gak mungkin. Tuhan yang pasti akan pelihara kita. Gak mungkin Bapak Ibu. Kita khawatir apa yang kita makan besok. Kalau aku gak makan Pak, aku pasti sakit. Siapa bilang? Kalaupun tubuh saudara sakit hari ini, itu bukan karena saudara kurang makan, karena saudara kebanyakan makan. Jujurlah kita. Kalaupun hari ini kita mengalami sakit penyakit, saya percaya itu bukan disebabkan karena kau kurang makan, tetapi karena kebanyakan makan. Ayo jujurlah. Kolesterolnya naik lah, asam uratnya naik lah. Kalau kurang makan nggak mungkin kolesterolan. Dari mana datangnya? Nggak pernah makan. Nggak mungkin, ya. Kalau Tuhan izinkan kita tidak makan, karena kita betul-betul ingin mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu sebuah proses Bapak Ibu, dan percayalah dalam proses itu kau tidak akan sakit. Karena banyak orang yang berpuasa tuh berhari-hari dia puasa nggak sakit kok. Banyak hamba-hamba Tuhan yang menginjil di pedalaman-pedalaman Afrika sana berhari-hari nggak makan, nggak sakit kok. Nah kita justru sakit karena kebanyakan makan. Apalagi kita orang Batak, semua dimakan. Lihat babi lewat, babi dimakan. Lihat anjing lewat, anjing dimakan. Makanya di rumah sakit. Itu penyakit-penyakit orang yang kebanyakan makan itu. Hipertensi, kolesterol, asam urat. Semua kita makan. Lembu kita makan, kuda kita makan, kerbau kita makan. Apa saja bisa kita lihat kita makan. Kalau setan bisa kita lihat kita makan setan. Untuk tidak kita lihat. Makanya jarang menampakkan diri sama orang Batak. Burung kita makan, ikan kita makan, semua yang ada di udara kita makan, di bumi, di laut, semua kita makan. Gak peduli dari mana asalnya. Siput, perkutut, kampur. Sakitlah. Orang tadi sakit karena bukan kekurangan makan. Andainya kita gini, jujur ya, kalau kita nggak punya makanan hari ini, kita takut sakit kan? Pernah nggak kita takut sakit kalau kita banyak makan? Waktu kita menghidangkan makanan untuk kita, apalagi pas makan kan, nasi, wah, hampir berdua, semua yang ada di meja ambil semua. Muat gak muat piring, masalah belakangan, timun sampai tinggi, telur di situ, daging ayam di situ. Pernah nggak kita takut sakit kebanyakan makan? Nggak pernah. Padahal kan dia sakit tuh. Nah, ini saya katakan berarti ada sesuatu yang salah dalam iman kita. Kita takut menderita karena nggak makan, tapi kita nggak takut menderita karena kebanyakan makan. Ini ada yang salah Bapak Ibu. Coba kita rimang-rimangin, saya bilang, betul nggak? Kenapa kita takut makan apa besok? Karena kita takut menderita besok, takut sakit, Pak, lapar. Ya sakit mah lapar, mah gak ada apa-apanya dibandingkan kolesterol, asam urat, hipertensi. Berubah sakit mah paling 50.000. Kalau kolesterol, asam urat, sakit jantung, hipertensi, saudara pasang ring, pembuluh darahnya, ya apa itu? Dibesarkan pakai balon, wah itu ratusan juta. Masa saudara takut yang 50.000 daripada ratusan juta? Coba
masalahnya sebelahnya nggak sadar beda bilang. Iya, kita takut menderita karena nggak makan. Kita nggak pernah takut menderita karena kebanyakan makan. Ada yang salah dengan kita itu. Ternyata dari cerita ini saya dapat mengambil sebuah kesimpulan. Saya baca ini. Ada yang tidak benar dengan iman kita. Ternyata yang kita takutkan bukan hanya penderitaan, tapi yang kita takutkan justru kalau kita tidak bisa memuaskan keinginan kita. Ini menjadi dasar. Kenapa kita ingin diberkati esok hari, supaya esok hari kita bisa memperoleh semua apa yang kita inginkan. Kalau kita hanya takut untuk menderita, kenapa ketika kita makan banyak kita nggak takut menderita? Padahal banyak makan bisa menghasilkan penderitaan juga. Ternyata ini berbicara tentang hawa nafsu, memuaskan hawa nafsu, bukan hanya berbicara penderitaannya saja. Ternyata kita takut tidak diberkati hari ini, supaya jangan besok aku tidak bisa memenuhi keinginan-keinginanku, supaya jangan besok aku tidak bisa memuaskan hawa nafsuku. Ini dia arti firman Tuhan. Dan apa yang terjadi kalau begini? 1 Petrus 4 ayat 3. Ini tadi ya. Apa yang terjadi kalau kita ternyata khawatir karena kita takut besok gak bisa memenuhi hawa nafsu kita? Apa yang akan terjadi berikutnya? Yakobus 4 ayat 2. Perhatikan Bapak Ibu, saya berdoa saudara mengerti, supaya kekhawatiranmu itu lenyap. Kamu mengingini sesuatu. Kita khawatir nih, banyak keinginan kita gak tercapai besok. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Ini hawa nafsu Bapak Ibu. Apapun caranya, harus kudapatkan apa yang kuingini. Lihat, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3 kita baca bersama. 2, 3 iya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Dari sini saya belajar Bapak Ibu, kenapa ada doa yang bertahun-tahun tidak dikabulkan oleh Tuhan. Bukan tidak dijawab, tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan itu adalah salah satu jawaban doa. Jawaban doa bisa iya, bisa tidak, dan bisa tunggu. Itu jawaban doa ada 3. Iya, kuberikan, tidak, atau tunggu. Kenapa selama ini kita berdoa bertahun-tahun tidak menerima apa-apa dari Tuhan? Jangan-jangan karena selama ini yang kita minta karena hanya untuk mengejar keinginan-keinginan kita di hari esok. Dan ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, maka kita kecewa. Kita nggak setuju dengan keputusan Tuhan. Akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Dan tidak sedikit yang meninggalkan dunia ini karena kecewa. Mereka bunuh diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan hawa nafsu. Bunuhlah dia sebelum ia membunuh. Hati-hati dengan banyak keinginan, dengan rupa-rupa keinginan. Hati-hati. Hati-hati dengan hawa nafsu. Keinginan yang selalu ingin kita kejar itu hawa nafsu Bapak Ibu. Bunuhlah dia sebelum ia membunuhmu. Bunuhlah ia sebelum ia membunuh iman. Serahkan semua kepada Tuhan. Amin. Ternyata doa ini sangat berhubungan dengan
hawa nafsu dan keinginan-keinginan itu. Kalau aku tadi panen cabai 2 ton, kita mulai banyak keinginan dalam pikiran kita. 2 ton kali berapa ribu sekarang, Bapak Ibu, cabai? Akan beli ini, semua kita beli. Padahal panen aja belum gitu. Udah kita hitung-hitung berapa ribu batang, 1 batang berapa kilo, 1 kilo berapa rupiah, kali 2 ton. Itu hawa nafsu, Bapak Ibu. Itu salah berdoa. Sampai di sini saudara mengerti? Amin. Bilang sebelahnya, yuk bunuh hawa nafsu kita. Bilang. Karena gara-gara keinginan seperti inilah doa kita tidak dikabulkan. Karena keinginan seperti inilah Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta. Makanya jangan heran, saudara berdoa bertahun-tahun untuk memuaskan hawa nafsumu, untuk membalaskan dendammu, tidak akan diberikan. Sampai-sampai hari ini kita merasa takut, khawatir kalau keinginan itu tidak bisa dipenuhi. Kita takut kalau cabai kita keriting. Kenapa? Bukan keriting yang kita takuti. Nggak bisa beli yang udah kita catat tadi. Ayo Bapak Ibu, jangan mau kita dikuasai rasa khawatir. Bunuh keinginan-keinginan itu. Amin. Sebelum ia membunuh kita, sebelum ia membunuh iman kita. Jadi di dalam sebuah doa bukan hanya iman yang bekerja, dalam sebuah doa bukan hanya iman yang berperan, tapi Tuhan mau tanya, kalau ku berikan yang kau inginkan itu, apa yang kau lakukan dengan itu? Ayo saudara bisa jawab sendiri hari ini. Yang sudah lama berdoa tidak diberikan oleh Tuhan, Tuhan tanya hari ini, kalau ku berikan kepadamu hari ini, apa yang kau inginkan itu? Apa yang akan kau lakukan dengan itu? Adakah itu kau gunakan untuk Tuhan? Jangan heran kalau Tuhan tidak berikan kepadamu, karena itu hanya ingin kau nikmati dalam hidupmu sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Sampai di sini, saudara yang mengerti katakan amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami janji Tuhan, selama kami hidup, ku hidup bagimu. Kita kembali ke Matius 6 tadi ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Banyak kekhawatiran kita disebabkan karena kita kurang percaya, Bapak Ibu. Saudara takut, saudara khawatir, saudara bekerja mati-matian supaya dapat uang yang banyak. Kenapa? Banting tulang, banting istri, semua saudara banting. Yang penting dapat banyak uang. Kenapa? Saudara khawatir akan hari esok.
kurang percaya. Di ayat 34 Tuhan mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita banting tulang untuk selama persiapan seminggu, supaya seminggu ini aku aman. Karena kalau aku tidak banting tulang hari ini, minggu depan aku mau makan apa? Khawatir. Kesusahan sehari cukup untuk sehari, artinya berapapun yang kau terima hari ini, cukupkan dengan itu Bapak Ibu. Cukupkan dengan itu. Gak usah cari untuk hari esok, karena hari esok punya berkatnya sendiri. Gak bisa kau tarik di hari ini. Amin. Kalau kau percaya kepadaku, kata Tuhan, jangan pikirkan tentang hari esok. Serahkan hari esok kepadaku, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Amin. Hai orang yang kurang percaya, katakan hai gitu ya. Hai orang yang kurang percaya. Memang itu kalimatnya tadi ya. Hai orang yang kurang percaya. Saudara jangan berlama-lama hidup dalam kekhawatiran, amin. Saudara jangan lama-lama hidup dalam rasa kurang percaya kepada Tuhan. Jangan berlama-lama dengan itu. Kita diberi iman untuk apa? Untuk membunuh rasa khawatir. Saudara diberi iman untuk membunuh rasa khawatir. Dan iblis berikan rasa khawatir untuk apa? Untuk membunuh imanmu. Lihat, ada peperangan antara iman dan kekhawatiran. Tuhan memberikan kita iman supaya dengan iman itu kita membunuh rasa khawatir. Tetapi iblis memberikan rasa khawatir untuk membunuh iman orang-orang percaya. Mana yang menang? Itu terserah saudara. Mana yang kau pelihara, itulah yang menang. Kalau kau pelihara imanmu, imanmu lah yang menang. Tapi kalau kau pelihara rasa khawatir, rasa khawatir mulai yang menang. Amin. Kita diberi iman hari ini untuk membunuh rasa khawatir. Jangan hidup dengan kedua-duanya, Bapak. Kita ini kadang hidup dengan iman, hidup kadang khawatir. Hari ini beriman, besok sudah khawatir lagi. Saya begitu. Puji nama Tuhan, semuanya khawatir. Haleluya. Saudara pikir saya bilang saudara beriman? Karena ada begitu, kedua-duanya berjalan berdampingan, iman dan kekhawatiran. Ini gak bisa, tidak boleh Bapak Ibu. Iman dan kekhawatiran tidak bisa berjalan bersama-sama. Seperti gelap dan terang tidak bisa berjalan bersama-sama. Kalau ada terang, gelap menyingkir. Kalau tidak ada terang, gelap datang. Kalau ada iman, kekhawatiran menyingkir. Tapi kalau kekhawatiran datang, iman tenggelam. Halo, amin. Paham sampai di sini Bapak? Gak bisa kita lagi membiasakan diri berjalan bersama iman dan khawatir ini. Pasti ada yang kalah, pasti ada yang mati di antara dua ini. Kalau nggak iman ya khawatirmu yang mati. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan biasakan diri berjalan dengan kedua hal ini. Pasti ada salah satu yang kalah. Kalau bukan khawatir ya iman. Siapa di sini saudara yang imannya mau menang? Boleh lambaikan tangan, saudara mengerti? Katakan sebelahnya. Apa mau kita bilang sama sebelah kita? Oh, ya. Pelihara iman Medan ya, pelihara iman Medan. Aduh. Tuhan kaulah berharap. Amin. Percaya hanya kepada-Mu. Panggil nama Yesus. Yesus kau pelindung aku, Engkau yang selalu. Sekali lagi katakan dengan sungguh kepada Tuhan.
Kami percaya Tuhan, percaya hanya Yesus, Yesus kawan perlindungan, amin, berdaya selalu. Mari memuji Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Nya. Mari puji mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Nya. Tahukah saudara bahwa kekhawatiran tidak pernah mendatangkan berkat? Yang setuju katakan amin. Yang namanya kekhawatiran tidak pernah mendatangkan berkat. Tapi yang kita lakukan, hari demi hari kita selalu khawatir dan mengharapkan berkat. Itu gimana ceritanya coba? Kita mau diberkati tapi kita khawatir. Yang namanya kekhawatiran tidak pernah menurunkan berkat, tetapi imanlah yang mendatangkan berkat. Amin. Ayo saudara mengerti tentang hal ini, sehingga kau benci dengan rasa khawatir. Yeremia 17 ayat 7, ini juga ayat yang kita terima di doa puasa. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oh, Yeremia 17, oke. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini berbicara iman. Berkat itu hanya turun bagi orang-orang yang beriman. Tidak pernah satu ayat pun saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, diberkatilah engkau yang khawatir siang dan malam. Maka engkau akan beranak bercucu, kau akan mempunyai keturunan. Apalagi siapa yang mau diberkati? Yuk salam sebelahnya, jangan khawatir, yuk bilang musim akan selalu berkati. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, Dia tidak pernah berubah, akan berubah sampai selamanya. Aku percaya, yes, kami tidak akan khawatir lagi Tuhan.
Karena suatu hari iman kita ini akan menjaga hidup kita. Jaga iman, jangan sampai murtad. Orang saking susahnya, orang saking menderitanya, dia murtad, meninggalkan keyakinannya kepada Tuhan. Orang yang khawatir, dia rentan dengan kemurtadan. Orang yang sering khawatir, dia sedikit lagi akan meninggalkan imannya. Mungkin selangkah lagi, mungkin 2 langkah lagi, mungkin tinggal nunggu 1 kejadian lagi, mungkin tinggal nunggu kedua kejadian lagi, murtadlah dia. Hati-hati dengan kekhawatiran. Jagai iman, pelihara iman kita. Karena iman ini akan menjaga kita. Kita perlu iman untuk mengubah keadaan. Jangan sampai keadaan mengubah iman kita itu terbalik. Keadaan kita buruk, pakai iman untuk mengubahnya menjadi baik. Jangan keadaan buruk mengubah imanmu yang baik menjadi buruk. Engkau punya iman yang negatif kepada Tuhan. Apakah Tuhan menghukumku? Apakah Tuhan membenciku? Itu iman negatif. Pakai iman untuk mengubah keadaan, mengubah situasi. Jangan sampai situasi mengubah iman kita. Maka saya katakan, jagai imanmu. Karena imanmu suatu hari nanti akan menjaga hidupmu di sana. Yesus sering berkata, ketika Yesus mendoakan orang sakit, Yesus mendoakan orang lumpuh, siapa saja yang berjumpa dengan Yesus, Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini artinya imannya menjaga hidupnya, imannya menjaga masa depannya. Dia lumpuh bisa berjalan di masa depan, itu karena iman, bukan karena khawatir. Amin. Kau hari ini mungkin mengalami situasi buruk, tapi kalau kau masih punya iman, Bapak Ibu, esok hari adalah hari yang cerah dalam hidupmu. Karena Tuhan berkata, jadilah seturut dengan iman. Saya tutup dengan Ayub 3 ayat 25. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapa Ayub? Orang yang sangat saleh, orang yang sangat diberkati Tuhan. Tapi tahukah saudara, bahwa yang namanya manusia ada saja rasa khawatir. Mungkin kita bisa khawatir, tapi jangan hidup dalam kekhawatiran. Amin. Begitu khawatir datang, perkuat iman. Saya katakan tadi, ketika ada terang, gelap menyingkir. Kita nggak bisa tengking gelap. Dalam nama Yesus kegelapan pergi, nggak bisa. Cukup hadirkan terang, kegelapan pergi. Cukup hadirkan iman, kekhawatiran pergi. Amin. Ketika Ayub tertimpa masalah, dia berkata begini, karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Hati-hati dengan rasa takut. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kukhawatirkan, itulah yang mendatangi aku, kata Ayub. Kalau tadi Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau, maka hari ini firman Tuhan berkata, kekhawatiranmu menghancurkan hidupmu. Mengapa kita harus pelihara rasa khawatir? Dia akan mendatangi kita, dia akan menimpa kita. Jangan-jangan keadaan yang kita alami hari ini itu akibat rasa takut kita yang kemarin, rasa khawatir kita bertahun-tahun yang lalu. Dulu kita khawatir bahwa yang sekarang kita alami ini akan terjadi, benar-benar terjadi hari ini. Kekhawatiran mendatangkan malapetaka. Siapa tahu yang kita alami hari ini itu akibat rasa takut kita yang kemarin. Tetapi Ayub, dia tetap memelihara imannya. Ayub tidak menjadi murtad. Dengan cara apa Ayub memelihara imannya sehingga dia tidak murtad di tengah-tengah masalah yang begitu besar? Anaknya mati semua, hartanya habis semua, dia sakit borokan,
sampai dia pecahkan kaca supaya beling itu dipakai untuk menggaruk luka-lukanya itu. Sangat gatal, sehingga semakin berdarah, semakin menjijikkan keadaannya. Itu pun dia tidak murtad. Kenapa bisa begitu? Ayub 2 ayat 9. Ini istri Ayub yang ngomong. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ini rahasia Bapak Ibu ya. Kenapa Ayub tidak murtad? Karena ternyata selama ini Ayub adalah orang yang selalu bertekun dalam kesalehan. Dia tidak semerta-merta satu hari jadi orang kuat, bukan. Selama ini Ayub adalah orang yang bertekun dalam kesalehan. Apa itu kesalehan? Saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kesalehan adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Apa arti kesalehan? Kesalehan atau saleh artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Ternyata selama ini Ayub orang yang taat kepada Tuhan dan selama ini tekun mengikuti ibadah-ibadah dalam kehidupannya. Makanya saudara, kalau kau ingin memiliki iman yang kuat, tekunlah dalam kesalehan. Ikuti ibadah-ibadah yang ada di tempat ini. Ibadah di tempat ini bukan hanya hari Minggu. Hari Sabtu ada doa puasa, hari Kamis ada kebaktian tengah minggu. Sama seperti kebaktian hari ini, itu kebaktian hari Kamis malam. Ikuti Bapak Ibu jam setengah 8 malam. Hari Selasa dan Rabu ada FA di lingkungan masing-masing. Bertekunlah dalam kesalehan itu. Saya percaya imanmu akan kuat Bapak Ibu. Amin. Ini Ayub. Istrinya geram, masih bertekunkah kau? Kutukilah Allahmu dan matilah kau. Istrinya murtad. Padahal yang dialami istrinya tidak seberat dari yang dialami Ayub. Istrinya sehat, meskipun sama-sama kehilangan anak, meskipun sama-sama kehilangan kekayaan, tapi istri Ayub masih sehat. Tapi malah istrinya yang murtad. Saudara, sama seperti Ayub apa istri Ayub? Istrinya dalam hati ya, Ayub dalam hati ngomong istri. Ayo kita buka ayat 10. Kita baca ya. 2, 3 iya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah engkau mau memberikan yang baik dari Allah, tetapi tidak mau memberikan yang buruk? Dalam semuanya itu mereka tidak berbuat dosa dengan dirinya. Ini iman Bapak Ibu ya. Tidak mungkin orang tidak punya iman bisa ngomong seperti ini. Bunuhlah kekhawatiranmu sebelum dia membunuh kamu. Bunuhlah rasa takutmu sebelum dia membunuh iman. Kalau selama ini kita mengandalkan apa yang ada pada kita, bukan mengandalkan Tuhan, berubahlah Bapak Ibu. Yang selama ini kita mengandalkan uang yang ada di tangan kita, yang membuat hati kita tenang karena kita masih pegang uang. Suatu hari uang ini tidak ada lagi di tangan kita, maka kita mulai khawatir. Bertobat Bapak Ibu. Hati-hati. Iman yang seperti ini akan seperti istri Ayub. Ketika dia diberkati berlimpah-limpah, ketika dia diberkati dengan anak-anak yang luar biasa, hidupnya saleh. Tapi ketika semua tidak ada lagi dalam genggamannya, dia murtad. Hati-hati Bapak Ibu, kalau engkau terbiasa mengandalkan uang yang di tangan, suatu hari engkau akan melihat dirimu ada di posisi garis kemurtadan. Tapi saya berdoa, kita semua menjadi orang-orang yang beriman. Amin. Orang yang berkata, sekali Yesus tetap Yesus, selamanya tetap Yesus. Amin. Saya tutup dengan Filipi 4 ayat 6. Kita bangkit berdiri, kita akan bersiap-siap untuk perjamuan kudus. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3, iya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dengan segala keinginanmu kepada Allah. Amin. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara, kalau kita khawatir hari ini, berkuatlah iman kita. Jangan sampai kau kehilangan imanmu karena kekhawatiran terus menguasai diri. Kita berdoa.